kembali lagi di pembelajaran matematika, masih di materi aritmatika sosial kelas 7, namun kita melanjutkan materi ke diskon, bruto, dan tara. Nah, istilah ini sebenarnya sangat familiar di kehidupan kalian karena kalian sering menemukan seperti diskon sering menemukan ketika sedang berbelanja, khususnya di mungkin supermarket atau mall. Kemudian kalau bruto, neto, dan tara itu sering muncul pada kemasan produk yang sering kalian gunakan di rumah ataupun yang digunakan oleh orang tua atau keluarga kalian. Nah, biar tahu lebih lanjut, mari kita ulik bersama-sama. The first one, tentunya kalian sering ya lihat kemasan barang atau makanan dalam berbagai bentuk, mungkin bisa dalam bentuk botol, bisa dalam bentuk plastik atau kemasan berbungkus biasa ataupun dalam bentuk karung. Nah, contohnya ini seperti bubuk cabai atau kemasan makanan ringan yang semakin kekinian ya. Kemudian juga mungkin untuk barang-barang seperti kebutuhan beras itu juga sekarang memiliki kemasan-kemasan. Nah, apakah kalian jeli memperhatikan bahwa di biasanya di dalam di bungkusannya itu akan muncul tulisannya eee, neto atau berat bersih. Contohnya kalau yang di eee, mushroom time itu di situ ada tulisan net 72 gram atau di bubuk cabai itu ada tulisan berat bersihnya 70 gram atau 2,42 oz. Nah, apa sih neto itu? Kok sering muncul di dalam kemasan-kemasan? Itu menunjukkan apa? Nah, itu akan kita pelajari kali ini. Nah, sebelum belajar tentang neto, kita harus tahu dulu bahwa dalam ukuran berat di kemasan barang itu ada 3 istilah yang cukup familiar untuk digunakan, yaitu bruto atau kita singkat B, tara kita singkat T, dan neto kita singkat N. Apa sih bedanya ketiganya? Bruto di sini misalkan ada kemasan beras, beras dan kemasannya alias berat dari kemasan dan isinya. Nah, itu namanya adalah bruto. Benar-benar berat total. Sementara tara itu hanya berat dari wadahnya atau bungkusnya. Yang terakhir adalah neto, itu berat isinya. Kalau di sini jadi berasnya itu sendiri berat berasnya itu sendiri itu dinamakan neto. Nah, jadi inilah bedanya bruto, tara, dan neto ya. Jadi jangan sampai kebolak-balik ya. Kemudian, nah bisa kita simpulkan bahwa ketika menghitung B bruto, maka sama dengan T plus N. Maka sehingga jika T sama dengan B min N. Akibatnya yang N juga sama dengan B min T. Sehingga disimpulkan bahwa bruto lebih berat daripada neto dan neto lebih berat daripada tara. Next, bagaimana menghitung persentase neto? Bisa dihitung dengan cara N per B kali 100%. Jadi bruto itu nilainya adalah 100%. Ya. Bagaimana menghitung N atau banyaknya neto nanti? Kita hitung dengan membuat perbandingan bahwa 100 dikurangi persentase tara per 100 dikali bruto. Jadi kita lihat jika di bawah ini pembandingnya adalah 100, maka pengalinya di sini adalah brutonya. Ingat ya, jadi masing-masing punya pasangannya sendiri. Contoh soalnya di sini, jika karung beras dengan bruto 80 kg dan tara 3%, maka berapa netonya? Nah, neto, jadi kita akan menghitung berat bersihnya. Maka bagaimana? Brutonya dikurangi tara. Namun, taranya kan di sini dalam bentuk persen. Maka apakah perlu kita cari taranya? Boleh kita menentukan taranya terlebih dahulu, tapi di sini saya akan memberikan langkah yang lebih cepat. Kita lihat bahwa N sama dengan neto itu bisa dihitung 100 dikurangi 3. 3 ini adalah
persentara per 100 dikali 80 adalah bruto. Sehingga didapat bahwa N itu bisa dihitung 97 per 100 dikali 80. Maka kita simpulkan bahwa netonya itu adalah 77,6 kg. Kalau ketemunya koma ya tidak masalah ya, nggak usah takut. Selanjutnya, kemasan barang dengan neto 98 gram. Jadi di sini yang diketahui netonya 98 gram dan taranya adalah 2%. Pertanyaannya, berapa berat brutonya? Nah, ini kebalikannya. Ini mencari brutonya. Nah, untuk menentukan bruto, maka ketika membuat perbandingannya, 100-nya yang ditaruh di atas. Jadi kebalikan dari soal yang nomor 1 ya. Jadi di sini untuk menentukan B sama dengan 100 per 100 dikurangi 2. Jadi persen netonya malah yang di bawah kali 98. Maka didapat 100 per 98 kali 98 hasilnya adalah 100 kg. Nah, jadi di sini yang bawah ini untuk menentukan persentase neto cukup dikurangi dengan persentaranya sesuai dengan soal yang diberikan. That's it about bruto, neto, dan tara. Lanjut tentang diskon atau potongan harga. Wah, ini sering banget dicari mungkin sama ibu-ibu kalian ya. Pernah ke mall atau ke toko-toko tertentu ya, biasanya muncul ada tulisan diskon 80%, 50%, 70%, 50% plus 10%, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga mungkin yang suka makan-makan kayak di tempat-tempat ya tempat-tempat nongkrong kayak gitu kan, biasanya juga ada nih potongan harga, misal harganya 106.000, kemudian karena ada event penting biasanya didiskon jadi Rp74.000 seperti contoh di gambar ini ya. Nah, kemudian ada juga kalau yang suka belanja-belanja online biasanya bulan-bulan tertentu kayak 10-10, bulan 10-10 itu biasanya ada diskon-diskon besar-besaran. Nah, ini tentunya hal yang sangat dekat dengan kita dan manfaat diskon itu menarik minat para pembeli untuk membeli barang sebanyak-banyaknya dengan harapan mendapatkan harga semurah-murahnya. Tapi tentunya ya yang buat harga atau produsennya sebenarnya sudah punya taktik dong bagaimana biar dia berjualan memberikan diskon tapi dia tetap untung. Jadi anak-anak ya, jadi disinilah bagaimana strategi bisnis nanti digunakan. Tapi kalau kita hari ini belajarnya nggak melakukan strategi bisnisnya, tapi bagaimana bisa menentukan potongan harga atau diskon yang ada dari suatu barang yang mau kita beli. Harapannya nanti misalkan kita punya pilihan beberapa toko berbeda, tapi dia memberikan mungkin potongan harga yang berbeda juga, maka kita bisa menentukan mana sih yang sebaiknya kita beli dengan kualitas harga yang sama. Kita harus ingat istilah-istilahnya. Diskon itu D. Persentase diskon, persen D. Harga awal atau harga sebelum didiskon sama dengan M. Harga akhir atau harga sesudah didiskon itu HA. Nah, ini menentukan persentase diskon. Ada dua cara, bisa dengan cara M modal min HA harga akhir per M kali 100%, atau juga bisa kita mencari diskonnya dulu, menghitung diskonnya dulu, jadi di sini persen D sama dengan D per M sama dengan kali 100%. Nah, ingat bahwa M itu diwakili oleh persentase 100%. Selanjutnya, HA atau harga akhir bisa dihitung dengan cara 100 dikurangi persen diskon per 100 dikali M. Nah, kalau ini kebalikannya, bagaimana menghitung M? Nah, kebalikan dari HA, maka perbandingannya ini dibalik, karena mencari M maka 100-nya yang di atas ya, 100-nya yang di atas, kemudian 100 min persen diskonnya yang di bawah. Ingat pengalinya adalah HA-nya, bukan M. Next. Contoh soal, Andi membeli sepeda seharga 900.000 dan dapat diskon 15%. Maka harga yang harus dibayar Andi berapa? Tentukan dulu yang diketahui di soal. Itu akan mempermudah kalian dalam menentukan rumus apa yang digunakan. Kita tahu M-nya adalah 900.000, persen D-nya adalah 15%. Kemudian kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya yang mau kita pakai mana? Nah,
Nah, ini HA sama dengan 100 men per cm per 100 kali M. Maka bisa dihitung 100 dikurangi 15 per 100 kali 900.000. Maka HA-nya adalah Rp765.000. Dan kita simpulkan ya di sini yang harus dibayar Andis gitu. Selanjutnya ada contoh kedua nih. Nah, ini kebalikannya. Dina beli baju ada diskonnya 15%. Tapi Dina hanya bayar dengan uang 60.000 dan dapat kembalian lagi Rp500. Maka sebenarnya harga bajunya mula-mula itu berapa ya? Nah, kita tentukan dulu harga akhirnya. Karena membayar 60.000 tapi dikembalikan Rp500, maka dia hanya membayar 59.500. Sementara persentase diskonnya adalah 15%. Maka menghitung M-nya seperti ini ya rumusnya. Nah, tinggal kita masukkan angkanya, maka didapat M sama dengan 100 per 100 dikurangi 15 kali 59.500. Maka didapat harga baju mula-mula adalah Rp70.000. Ya, sekian penjelasan dari saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.